Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Nih, Siang baru Teh. Anissa doang nih yang buka Oh, kamera. baru saya Teh. Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat fisik, sehat mental insya Allah. Sehat Alhamdulillah. semua Teh. Iya Teh. Oke. Meskipun Ayo, agak gedebrak-gebruk ya Teh, akhir-akhir ini beritanya. iya. Ayo, Lumayan nguras maksudnya terpengaruh juga sih Teh. Termasuk saya kayak apa-apa yang masuk itu kayak bener-bener terpengaruh gitu loh Teh. terpengaruh soal apa nih? Karena akhir-akhir ini beritanya ada yang Ah, kayak ya. ngeri-ngeri gitu kan. Nah, itu kalau saya itu Mendesak misalkan ya. ada lewat di Reels ya, Ya. itu kayak bener-bener kayak beneran apa ya, yang mungkin kita bilang itu mengkonsumsi nggak hanya dari makan kan, dari yang dilihat itu kayak jadi agak nggak enak gitu loh teh bawaannya itu jadi nggak enak gitu. Betul sekali. Oke, ayo siapa yang bisa buka mikrofon, yang bisa buka kamera? Buka kamera, oke, Mbak Heni, hati-hati di jalan ya. Yang Saya Oke, izin sebentar nih, kerudung dulu. boleh. Ayo, yang nggak punya alasan untuk nggak dikerudung, boleh buka ya. Kayak Mbak Yuli nih, lagi siap-siap. Mbak Vina, Mbak Yeti, Mbak Wanti udah buka. Mbak Wike, Mbak Ratu. Oke, yuk, Bismillah ya. Ini sudah direkam teman-teman ya. Oke, jadi yang sinyalnya jelek atau enggak, semoga sih enggak ya. Hari ini kita ketemu Hmm. lagi, mau ngapain? Bukan mau em, apa ya, bukan mau ngegibah ya. Dan saya nggak tahu teman-teman yang lain apakah merasakan juga atau enggak kayak Mbak Anissa ya bahwa tiba-tiba aja muncul berita-berita yang tidak sedap ya, dan itu ngambil energi kita gitu. Tapi memang sebisa mungkin ya kita protek ya teman-teman ya. Eh, ada dua cara sih sebetulnya dengan ke oke memang em, indis ekonomi kan lagi begini-begini ya gitu. Kita nggak pernah tahu itu di luar kendali kita. Ada dua cara sih sebetulnya. Ada yang oke kita siapkan nih dari yang informasi kita juga informasinya diambil-ambil nih dipilih-pilih ya mana yang memang valid, mana yang cuma nakut-nakutin aja gitu. Tapi ada juga ya, ya udahlah, Bismillah aja gitu. Terserah teman-teman ambil yang mana ya. Oke, kita nggak akan bahas itu. Hari ini bahasan kita adalah eh, ini kan ada dua, sebetulnya ada yang udah duluan ya, kayak Mbak Anissa tuh termasuk yang duluan. Ada Mbak Ratu nih yang masuk terakhir gitu ya. Jadi beda-beda nih, tapi nggak apa-apa karena hari ini kita akan menyamakan. Oke, sejauh ini saya udah teman-teman yang belum kirim japri silakan ya. Nanti setelah ini bukan sekarang supaya saya tahu medannya seperti apa begitu. Nah, sekarang eh, yang akan dilakukan oleh teman-teman adalah kita akan punya sistem, teman-teman. So, mau itu teman-teman belum pernah bergelut di marketing atau di selling gitu ya, di bagian penjualan, itu nggak masalah karena memang kan setiap setiap bisnis itu berbeda, termasuk KBS nih ya. Maka kita akan punya sistemnya, bagaimana teman-teman akan melakukan itu semua. Tapi sebelumnya teman-teman saya mau tanya dulu nih, kita sinkronin dulu ya. Mensinkronkan apa? Nah, boleh ya, yang merasa perlu untuk dicatat, silakan catat ya. Yang merasa nggak apa-apa, saya bisa ingat, oke, nggak masalah. Sebelum kita masuk ke bagian intinya bagaimana nanti sistem sistem di KBS Reps ini, saya mau dari payung besarnya dulu, ya. Ada 7 pertanyaan yang teman-teman boleh jawab, dan itu kalau teman-teman ini boleh di-keep sendiri ya, tapi kalau teman-teman mau share sama saya boleh, ya. Boleh share sama saya di Japri aja nanti hasilnya, ya. Tapi saya nggak mau rahasia-rahasiaan boleh nggak apa-apa ya. Oke. Eh, tapi ini akan menjadi arah buat teman-teman. Pertanyaan yang pertama, eh, apakah apakah yang saya lakukan ini secara keseluruhan ya setiap hari nggak ya,
ini pertanyaannya panjang, tapi nanti teman-teman sarikan aja ya. Intro lah, kalau dibilang intro. Jadi pertanyaan pertama adalah gini. Teman-teman kan udah hidup berpuluh tahun ya. Karena saya yakin di sini nggak ada yang 20 tahun ya. Jangan sok muda. Oke, udah berpuluh-puluh tahun nih hidup di dunia ini ya. Kemudian sudah ada kebiasaan-kebiasaan, bahkan sampai detik ini nih, ada kebiasaan yang dari bangun pagi sampai tidur lagi itu sudah otomatis teman-teman lakukan. Seperti apa? Bangun tidur, misalnya cara teman-teman pegang sikat gigi, cara teman-teman nulis, cara pegang sutil, ya, cara motong-motong itu sudah sangat khas. Bahkan cara bicaranya pun sudah sangat khas. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua yang saya lakukan dari hari ke hari itu sudah menuju tujuan yang benar atau belum? Silakan, nanti dijawabnya nanti ya. Tapi pertanyaannya itu kenapa? Nah, ini konteksnya ya. Karena nggak ada hal yang lebih dari buang-buang waktu, buang-buang energi daripada bekerja keras pada hal-hal yang salah sebetulnya. Bekerja keras atau melakukan kegiatan-kegiatan yang unfaedah, yang bisa jadi kita nggak sadar, teman-teman. Jadi, sebelum kita ngapa-ngapain nih ya, bukan ngapa-ngapain, mungkin lebih kayak gini. Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus evaluasi diri sendiri. Saya tuh bener nggak sih dari hari ke hari gitu ya, dari mulai bangun pagi sampai ke tidur lagi gitu ya. Apa yang saya lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, itu udah bener belum sih gitu ya? Menuju arah yang betul nggak sih? Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, ini nyambung semuanya. Apakah hasil yang saya harapkan itu selaras nggak dengan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang saya lakukan saat ini? Kenapa? Karena teman-teman, kita nggak bisa berharap sukses. Ini contoh ya, contoh kecil. Kita nggak bisa berharap punya duit banyak kalau kita nggak bisa ngatur duit kita. Itu contoh ya. Sama halnya misalnya, kita nggak bisa berharap punya badan keren, langsing, terus ototnya cakep Suka gitu. Sebentar, saya mute dulu ya Mbak Nur ya. Kalau teman-teman punya habit makan yang sembarangan, kalau teman-teman nggak pernah olahraga atur-atur. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan untuk badan kita fit, badan kita sehat kalau kita nggak olahraga. Nah, kenapa? Karena olahraga, karena mengatur uang gitu ya, atau hal-hal lainnya, kebiasaan-kebiasaan apapun yang teman-teman lakukan sehari-hari, itu adalah jembatan menuju masa depan yang cerah atau masa depan yang suram. Pilihan ada di tangan teman-teman. Oke, jadi pertanyaan kedua itu relate dari pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Apa sih selama ini yang saya hindari karena sebetulnya saya tahu jawabannya itu menyakitkan. Maksudnya gimana sih, Teh? Oke. eh Terkadang kita tuh tahu ya perubahan atau aku tuh tahu sih Teh mesti melakukan ini gitu ya. Dan itu tuh bakal mengubah banyak hal. Entah itu misalnya kalau teman-teman saat ini lagi kerja, tahu sih sebetulnya kerjaan ini tuh mesti aku tinggalin. Kenapa? Toxic relationship di sananya, misalnya ya bukan soal pacar, bukan. Misalnya teman-teman kantor yang sangat toksik atau bos yang nggak tahu diri, misalnya ya, gitu. Nah, atau misalnya enggak teh saya nggak kerja, tapi ada eh, kebiasaan-kebiasaan yang itu masih dipelihara padahal tahu hasilnya nggak bagus. Ya, itu nomor tiga. Yang keempat, eh, keyakinan-keyakinan apa yang masih ada di dalam diri saya, tapi saya tahu sebetulnya itu udah nggak relate lagi, udah nggak relevan lagi. Kenapa saya tanyakan ini? Karena kita
kita membawa banyak keyakinan yang dulu sih benar ya, tapi tahu yang keyakinan-keyakinan itu malah ngehalangin pergerakan kita atau menghalangi kesuksesan kita. Misal, ini biasanya karena orang tua atau lingkungan ya. Misalnya, orang tuanya sering bilang gini, uang itu nggak tumbuh dari pohon. Cari cari uang itu susah. Uang itu nggak gampang. Nah, misalnya ini kalau ngomongin uang ya gitu. Atau misalnya eh, orang tuanya sering bilang, kamu tuh nggak bisa apa-apa, tuh ya. Jadi ini dengan self love juga, dengan percaya diri juga, nyambungnya ke sana juga gitu. Nah, pertanyaannya tadi apa? Keyakinan-keyakinan apa yang itu tuh tahu sih sebetulnya itu nggak bagus gitu. Yang mestinya itu udah nggak relate lagi sama saya, tapi itu masih ada gitu ya. Silakan. Yang kelima, dijawabnya boleh nanti ya. Siapa sih orang-orang yang bisa menjadikan atau eh, menjadi jembatan ya, menjadi jembatan untuk diri saya yang terbaik dan mungkin nggak saya bisa bisa bareng-bareng sama mereka dalam tanda kutip ya, artinya nggak harus nggak harus orang terdekat, tapi mungkin juga orang-orang yang memang kita bisa kunjungi dalam dalam dunia maya, misalnya begitu ya. Jadi kenapa? Karena orang sekeliling kita itu akan menentukan mindset kita, akan menentukan pola pikir kita, kebiasaan, ambisi ya, tujuan kita. Nah, jadi memang kita harus sangat selektif. Kita ini gaul dengan siapa, ketemu tiap hari dengan siapa gitu. Terus kenapa? Karena ya kalau yang kita temui adalah orang-orang yang hanya menurunkan semangat kita, orang-orang yang hanya meruntuhkan mimpi-mimpi kita, kecil kemungkinan kita akan cepat mencapai apa yang kita inginkan. Oke, yang keenam, kalau kalau saya meninggal 10 tahun dari sekarang, ini kita berandai-andai karena kita nggak tahu soal umur ya. Berarti kita meninggal di tahun 2036 ya. Ah, apa yang akan saya sesali karena saya nggak lakukan itu? Karena kenapa? Ini dipertanyakan, kenapa ada pertanyaan nomor 6 ini? Begitu banyak di antara kita yang hidup di mode autopilot. Di mode yang kita tuh, ya ini udah rutinitas teh. Ya nggak sempat mikir lagi kenapa saya harus masak, kenapa itu. Bukan berarti nggak boleh masak. Masak itu bagus banget. Ini contoh ya. Jadi maksudnya bukan berarti nggak boleh masak, tapi kita tahu persis bahwa oke, ada waktu untuk diri kita segala macam gitu. Eh, intinya adalah apakah setiap kegiatan yang kita lakukan setiap hari, setiap detik itu memang kita rancang untuk kehidupan kita yang kita inginkan atau yang penting mah sekarang saya bertahan. Nah, kalau udah ada begitu itu bahaya. Ya, oke. Yang ketujuh, hmm, seperti apa sih kehidupan ideal saya, keseharian ideal saya saat ini ya. Jadi kalau saat ini belum ideal, nah seperti apa gambaran ideal keseharian yang ideal itu? Atau misalnya, boleh nggak saya bilang jawabnya nggak keseharian ideal karena sekarang belum ideal. Oke, kalau gitu terserah jangka waktunya. Misalnya 1 tahun ke depan ideal, kehidupan ideal itu seperti apa? Terus kalau teman-teman bilang misalnya, aku maunya 1 tahun. Apakah benar-benar 1 tahun itu bisa bisa terwujud kalau kebiasaan saat ini tidak diubah? Itu. Jadi nanti silakan teman-teman tulis nanti ya setelah Zoom, tulis kehidupan ideal, keseharian ideal itu
seperti apa? Menit demi menit, teman-teman. Ini akan panjang, ya. Contoh, bangun tidur. eh ini contoh aja ya. Misalnya, saya itu ngebayangin ketika saya sudah di kehidupan yang betul-betul saya impikan. Terus misalnya ada yang nanya, emang tadi kan sekarang kehidupannya belum belum di kehidupan yang diimpikan? Sudah mulai, teman-teman ya. Tapi belum yang di ujung gitu. Baru mulai. Karena saya maunya di kehidupan yang saya desain sendiri ya, yang saya impikan gitu. Nah, dulu kebiasaan ini belum ada. Misalnya bangun tuh ya gerasak-gerusuk gitu. Kalau sekarang nggak bangun, udah ngucapin doa bangun tidur, kemudian tarik napas sebentar, stretching ya. Jadi nggak ada gerasak-gerusuk. Terus kemudian eh, apa namanya? Saya visualisasi dulu gitu ya. Udah visualisasi, ini visualisasinya pakai pakai gelombang otak ya yang ada di kelas premiumnya Mastermind kalau sekarang namanya di KBS 2M ya. Pakai visualisasi itu kurang lebih 10 menit. Kemudian setelah itu saya nggak akan ceritain menit demi menit saya sampai tidur lagi ya, bisa 2 jam itu. Tapi pas bangun tidurnya aja. Habis itu kemudian eh, afirmasi ya, sebenarnya doa itu. Nah, kemudian sebentar. Oke. Setelah itu barulah ke kamar mandi. Bla bla bla. Nah, terus kan di sini pertanyaan nomor 7 nih ya. Tulis menit demi menit. Nah, kalau ada pertanyaan nomor 7 ini, maka yang akan saya lakukan adalah persis seperti itu. Kenapa? Karena itu sudah saya lakukan sekarang. Gitu. Jadi nomor 7 adalah tulis setiap menit itu teman-teman ngapain dan bagaimana cara cara bicaranya. Apakah sama dengan sekarang? Apakah kalau anak ngerengek dikit kita ngerengek dikit misalnya untuk teman-teman yang masih punya anak kecil, apakah nadanya masih tetap melengking 7 oktav? Gitu. Atau misalnya udah lebih kalem? Kenapa? Karena teman-teman pernah nggak memikirkan 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalau teman-teman kehidupannya sudah sangat ideal, ya, bukan cuma rumahnya bagus, bukan cuma punya LM sekilo misalnya ya, tapi bagaimana kita bersikap juga. Kira-kira punya rumah bagus, punya uang banyak, apakah mungkin itu terwujud kalau diri kitanya nggak berubah juga, kalau kita masih emosian, kalau kita masih sering sekali membuat orang lain tersinggung. Kalau kita tidak mengubah bagaimana kita berkata, bukan harus jadi baik gitu, enggak ya. Tapi kemudian bagaimana kita berkata seperti yang kita inginkan gitu. Bahwa kita eh, ini saya ya versi saya yang jauh lebih baik. Nah, tulis nanti menit demi menit ya. eh, Benar-benar detail. Kalau ada yang pokoknya coba aja dulu lah ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Itu PR-nya. Nah, kenapa saya nanya ini teman-teman? Karena ini relate dengan apa yang akan kita lakukan di KBS Reps. Kalau teman-teman nggak tahu, yang penting mas saya mah ada iseng aja di KBS Reps, mending jangan. Kenapa? Karena itu berarti nggak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. So, nanti teman-teman jawab dulu 7 pertanyaan ini. Kalau itu ternyata selaras ya dengan tujuan teman-teman bahwa iya ini mau mengasah kemampuan sellingnya aku atau kemampuan marketingnya aku gitu. Terus kemudian memang aku tuh pengen banget punya misi atau punya visi untuk sharing kebaikan segala macam, maka ayo lanjutkan. Tapi tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena memang ada sistem juga ya. Nah, balik nih ke sistem. Teman-teman sudah saya infokan bahwa ada ini update-nya ya untuk teman-teman yang kemarin masuk duluan bahwa teman-teman itu punya pilihan dua. Mau ambil level 1, mau ambil level 2. Maksudnya apa? Jadi kalau yang level 1 itu bulan pertama closingnya 3 minimal ya. Kalau yang level 2 minimal closingnya 6. Terserah. Saya nggak mematok, oh teman-teman harus minimal produknya sekian ratus ribu. Enggak. Terserah nanti.
untuk teman-teman yang belum tahu produknya apa aja dari KBS ya, itu nanti akan disampaikan. Hmm. Terus kemudian di bulan kedua, kalau yang level satu itu, sebentar. Kalau yang level satu itu, di bulan kedua itu closing kan senilai minimal 1 juta ya. Kalau di bulan kedua, kalau di level 2, bulan kedua itu closing senilai minimal 2 juta ya. Kemudian di level satu bulan ketiga itu closingnya minimal 5 juta. Kalau di level 2 minimal di bulan ketiga itu closingnya 10 juta. Dan ini sebetulnya belum ada apa-apanya dibanding tim ya, karena begitu jadi tim targetnya ada target tim. Nah, kenapa seperti ini? Ah, oke, ini singkirin dulu deh. Pertanyaan saya adalah, teman-teman, em, masa masa untuk KBS Reps di bulan pertama ini saya kasih eh, anggap kemarin itu nggak saya hitung. Jadi kita akan mulai dengan sangat serius ya, nggak cuma serius. Kalau teman-teman masih serius, dari tanggal 9 Februari, lusa. Lusa sampai tanggal 28 karena tahun ini nggak ada tanggal 29 Februari ya. Berarti cuman sekitar 20 hari ya. 20 hari teman-teman punya kesempatan tergantung melihatnya dari sisi mana. Oh, alhamdulillah masih ada 20 hari gitu ya. Atau, tinggal 20 hari lagi terserah ya mau yang mana. Tapi pokoknya kita punya teman-teman punya waktu 20 hari untuk menentukan si apakah akan lanjut atau enggak di bulan pertama ini. Nah, pertanyaan saya adalah nanti sekalian jawab ya teman-teman ya. Mau level mana yang akan teman-teman ambil? Level satu atau level 2 ya? Silakan ditulis pertanyaannya nanti barengan sama yang 7 pertanyaan tadi ya. Langsung ditulis saya akan mengambil level satu atau saya akan mengambil level 2. Level 2 itu yang 2 kali lipat dari level satu ya. Oke, Mbak Anissa mau tanya silakan. Berarti kalau closingan yang udah masuk itu belum dihitung ya Teh? Enggak, Nanti yang itu saya dihitung mulai masukin. besok. Karena saya baik hati dan tidak sombong, jadi kan Mbak Nisa ada yang udah closing nih ya. Itu masuk ke bulan ini, Mbak. Oke? Berarti malah diperpanjang ya Teh. Saya Malah mikirnya gini kan diperpanjang ya. kurang satu ya Teh ya. Kan belum Atau tiga nggak mau, saya. nggak apa-apa, nggak mau diperpanjang. Masuk Terus kok, Mbak, tenang kalau udah aja. mau tanggal 11 gitu kan. Iya, Tinggal betul. tinggal Makanya berapa hari ini. betul. Nggak apa-apa. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Jadi tetap masuk kok, Ya, Mbak Nisa ya. Anggap aja itu ya bonus gitu. makasih. Oke, Yeay. sama-sama. Oke, saya lanjut ya. So, silakan tulis pertanyaan ke-8 lah anggap ya. Saya akan memilih level satu atau level 2 ya. Level satu itu yang berarti closingnya bulan pertama 3. Kalau bulan kedua, kalau level 2 bukan level 2 berarti bulan pertama itu closing 6 ya. Dan seterusnya tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, setelah itu kita simpen dulu nih soal level-levelan ya. Tapi sebelumnya, ada waktu 20 hari. Teman-teman punya target. Kalau cuman, waduh, targetnya, katakanlah yang tadi ringan aja yang level satu ya. Aduh, mesti closing 3 orang nih. Berat. Kenapa berat? Karena nggak ada bensinnya. Ini kayak kita, misalnya kayak Mbak Wanti, disuruh sama bos, misalnya ya, Mbak Wanti kerja nih. Mbak Wanti, pergi ke Papua ya, misalnya gitu. Waduh, ke Papua. Udah tahu harus ke Papua. Tapi coba kalau misalnya Mbak Wanti sama bosnya bilang gini, Bu Wanti, Ibu mau nggak dapat tambahan bonus 1 juta? Kira-kira lebih enak mana dikasih tahu? Padahal bonus 1 juta itu baru akan didapat Mbak Wanti kalau Mbak Wanti pergi ke Papua. Lebih enak di awal itu ya. Bonusnya dulu. Kita tahu kita akan dapat itu, misalnya gitu. Nah, makanya kita simpen dulu nih si level-levelannya. Teman-teman, apapun level yang teman-teman pilih, boleh, bukan boleh, maka harus ada bahan bakarnya dulu nih, biar kita semangat. Apa bahan bakarnya? Target, tujuan. Apa yang akan didapatkan, atau untuk apa sih duit ini tuh di bulan pertama itu?
Mau closing 3 orang kek, mau closing 6 orang, mau diapain duitnya? Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu, lumayan aja buat jajan-jajan, percaya sama saya, susah dapetnya teman-teman. Karena itu udah saya alamin. Karena sampai sekarang pun saya masih, walaupun apa follow up ya, kalau saya bilangnya follow up ya, atau closingin orang itu udah bukan prioritas saya lagi, tapi karena saya tuh seneng ya sama dunia marketing, jadi saya pun masih masih kadang-kadang tuh nge-closingin orang gitu. Nah, tapi pada saat dulu saya masih sendiri atau pada saat saya masih turun langsung terjun ke marketing, kalau nggak ada bahan bakarnya, kalau nggak ada sesuatu yang menggerakkan saya, kalau saya nggak punya tujuan dari duit marketing itu saya males atau nggak semangat atau cepat menyerah, teman-teman. Contoh, waktu itu saya bilang gini, hmm, waktu keadaan kondisi, jadi awal KBS nih ya, KBS masih berdiri, masih awal-awal, masih belum ada marketer, dulu namanya marketer, belum boro-boro duta ya, marketer aja belum ada gitu. Itu saya masih ngajar sendiri, meriksa tugas sendiri, pokoknya semua serba sendiri. Tapi hasil dari marketing tuh lumayan teman-teman. Terus waktu itu mau Lebaran, saya tuh punya cita-cita mau beliin bapak, pengen untuk pertama kalinya, karena waktu itu kondisi ekonomi masih morat-marit ya. Pengen beliin bapak bulan Lebaran, ya Ramadan ya. Ramadan beliin bapak koko. Karena saya punya tradisi bertahun-tahun itu bapak tuh minta antar sama saya, minta anterin beli koko tiap Lebaran. Tapi saya nggak pernah bisa beliin gitu. Kenapa ya? Karena kondisi ekonomi yang belum memungkinkan gitu ya. Jadi dianterin saya aja bapak tuh udah seneng. Nah, sebagai anak kan pengennya bisa beliin ya. Nah, dari situ keinginan saya tuh kuat banget. Pokoknya saya bulan ini targetnya bukan yang macam-macam. Pengen beliin bapak koko. Itu jadi booster saya, teman-teman. Itu jadi bahan bakar saya. Pokoknya saya harus kejar. Saya bayangin senangnya Bapak dikasih. Jadi saya udah bayangin duluan. Bapak pasti senang banget karena diantar aja duitnya dari Bapak-Bapak senang ya gitu. Apalagi ini saya bayarin gitu. Kebayang muka Bapak yang senangnya. Nah, itu yang harus teman-teman punya. Pertanyaan nomor 9 tuh. Jadi duit yang sekarang bulan pertama ini buat apa? Dan itu harus istilahnya kayak mau nggak mau saya tuh harus kejar. Kalau walaupun impiannya misalnya ini receh gitu ya. Kalau impiannya ini nggak bikin teman-teman merinding ya, berarti impiannya kurang 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 tepat gitu teman-teman. Oke, Mbak Vina nanti dijawab ya di yang tadi itu nomor berapa sih tadi? Pokoknya nanti lihat rekaman aja ya kalau nggak dari awal. Oke, nanti ditulis di jawaban. Gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman harus punya sesuatu yang menggerakkan teman-teman, karena itu yang membuat tim marketing juga bergerak. Ada salah satu tim, ya, saya mau cerita, tapi saya nggak sebut nama. Teman-teman tebak-tebak aja lah. Kalau yang lama pasti tahu siapa aja tim marketingnya ya. Nah, jadi ada salah satu yang dia itu bertekad untuk, jadi ayahnya itu ada di sebuah pulau yang berbeda dengan dia. Dia mau bawa pulang ayahnya, tapi cuman bisa pakai pesawat. Ya kalau pakai kapal laut kasihan lama gitu. Uangnya belum ada. Nah pesawat antar pulau kan nggak ada yang murah ya. Kalau nggak salah tuh berapa ya? 2 juta gitu gitu waktu itu. Nah dia yang kemarin-kemarin itu cuma 500.000 komisinya. Tapi kemudian karena ada dorongan yang sangat kuat, udah bisa ditebak endingnya. Dapat 2 juta kurang lebih pas untuk membawa ayahnya pakai pesawat. Kenapa? Karena itu benar-benar jadi bahan bakar buat dia. Tiap kali dia ketemu hal yang menyebalkan selama proses itu gitu ya, tiap hari ada tantangan, dia terabas. Kenapa? Bahan bakarnya kuat. Jadi sekali lagi, silahkan tuliskan bahan bakar yang bikin teman-teman dari hasil bulan pertama ini. Tapi kalau boleh saya tanya lagi, ini lanjutin aja ya nomornya, kasih nomor sendiri aja ya. Saya nggak ini nggak tidak mengingat, nggak nulisin. Ah,
Kalau boleh saya tanya, teman-teman di bulan pertama pengen dapat berapa sih? Tulis ya. Jadi pertanyaan, jadi jawaban selanjutnya ya. Gitu. Nah, misal ada yang mau share nggak dapat berapa? Boleh dong di sini anggap aja curhat ya. Lagian ini mah kan nggak mesti bayar juga ya. Kalau misalnya saya nanya ke Mbak Yeti, bulan pertama pengen dapat berapa sih dari KBS Reps? Boleh nggak Mbak Yeti? Saya tanya. Oke, ayo. Boleh, Berapa? 500.000. 500.000. Oke. Buat Makasih ibu Mbak gamis, Yeti. Kenapa? buat belikan ibu gamis. Ibu, Masya Allah. Buat beliin ibu gamis. Nah, itu yang tahu itu Mbak Yeti ya. Jadi teman-teman ini saya ambil kasusnya Mbak Yeti aja ya. Ah, ini apa namanya saya nggak tahu persis tapi misalnya gini, mau beliin ibu gamis seharga 500.000. Kalau saya tanya balik nih ke Mbak Yeti ya, nggak usah dijawab ya Mbak Yeti ya, dalam hati aja nih. Tapi ini sama, anggap aja saya nanya lagi juga ke teman-teman dengan hal yang berbeda ya. Yang kan buat Mbak Yeti itu beliin gamis, mungkin buat Mbak Wike beda lagi gitu ya. Silakan gitu, apa ya gitu. Kalau saya bilang gini, Mbak Yeti kalau misalnya nggak tercapai gimana? Terus Mbak Yeti jawabnya gini. Ya nggak apa-apa sih teh. Maka itu nggak cukup untuk bikin bahan bakar menyala terus. Paham nggak teman-teman? Jadi nggak bisa yang jawabannya kalau nggak bisa dibeliin gimana? Nggak bisa teh. Saya harus beliin. Nah jadi harus sengotot itu. Makanya cari pinter-pinternya teman-teman karena tiap orang beda-beda. Buat saya beliin Bapak Koko itu tahun kapan itu gitu ya awal-awal KBS berdiri itu tuh harus wajib lah ya kalau dibilangin wajib gitu seolah-olah wajib gitu. Kenapa? Karena saya pengen banget lihat wajahnya Bapak yang gitu ya. Itu tuh belum yang raut muka bahagia itu tuh belum pernah saya lihat dan saya udah bayanginnya aja tuh udah bikin saya gitu ya. eh Nyesek bahagia gitu. Dan memang kenyataannya begitu teman-teman. Pada saat saya bisa itu eh, apa ya? Kebahagiaan kalau orang sono bilang priceless gitu ya. Tidak bisa diukur, tidak ternilai kebahagiaannya. Nah, harus seperti itu teman-teman. Jadi ketika saya tanya balik ke teman-teman, gimana kalau nggak bisa tercapai? Jawabannya jangan, ya nggak apa-apa teh. Tapi nggak bisa teh, saya harus dapet itu. Jadi kita harus ngotot, ngotot dalam artian positif. Itu teman-teman, itu bahan bakar kalau kita mau mencapai target apapun sebetulnya ya. Bukan cuma di KBS aja, dalam hidup. Nah, oke, itu langkah pertama untuk kita punya bahan bakar itu, gitu. Kalau enggak ya susah ya. Terus kemudian apalagi Eh, target teman-teman udah punya dan ketika saya tanya nggak bisa teh harus dapat. Oke, saya ambil dari cerita Mbak Yeti 500.000. 500.000 komisi. Komisi itu 10%, betul. Berarti berapa berapa rupiah sebetulnya targetnya? Kita baru berhitung ke sana. Kita akan cek ini realistis atau enggak. Benar enggak? 500.000 itu 10%-nya. Artinya kalau 100%-nya berarti 5 juta. Betul enggak? Artinya, benar nggak? Baru kepikiran sama Mbak Yeti. Realistis enggak? Bukan saya mau menurunkan semangat Mbak Yeti. Justru pertanyaannya adalah untuk teman-teman, bukan cuma buat Mbak Yeti doang. Mau kejar atau mau turunkan? Itu ya. Teh saya mau kejar, ya kejar. Ya. Teh saya mau turunkan, ya silakan turunkan. Ya, karena di tahap ini teman-teman masih sangat fleksibel. Begitu. Ya. Jadi teman-teman tahu yang paling gampang tadi, oh saya mau dapat komisi 500.000 buat beli ini. Berarti saya harus hasilkan omset 5 juta. Karena itu 10%-nya. Kali 10. Oke, 5 juta ini harus dapat dari komisinya ini, kelas ini, kelas ini. Nanti teman-teman bisa lihat ya, daftar biaya investasinya. Begitu. Ah, nggak ada yang nggak mungkin, teh. Apalagi ini lebaran, saya mau gaskan. Silahkan. Gitu. Teh, kayaknya ini nggak realistis, saya turunin. Silahkan. Tapi tetap poin besarnya apa? Untuk hal yang mau nggak mau teman-teman harus ngotot dapat berapapun karena ini bukan soal 1.500.000 atau 50.000 ini soal teman-teman ngotot untuk dapetin itu karena ini hal penting untuk didapatkan poinnya itu ya teman-teman ya kalau soal rupiah silakan mengikuti oke ya lanjut
Jadi teman-teman, udah tuh target udah dapat. Oke teh, aku udah dapat, aku mau ambil level 1 atau level 2 gitu ya, udah menentukan juga. Terus kemudian, "Teh boleh nggak sih, saya lebih?" Lah namanya juga minimal, bener nggak? Level 1 minimal 3 orang closing-nya, level 2 minimal 6 orang gitu. Silahkan yang manapun nggak masalah ya. Nah, terus kemudian teman-teman habis itu apa? Udah tahu nih, saya berapa, gimana tiap harinya, apa tuh yang teman-teman lakukan gitu. Karena tadi baru beberapa orang ya saya lihat, belum semuanya. Apa, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi harus dijawab, ada yang awalnya sangat menggebu-gebu ya, "Saya mau sekian jam." Wow, saya, amazing gitu ya. Tapi ketika kenyataannya hanya bisa sekian jam gitu ya, yang jauh sekali dari itu, nah disinilah sistem bekerja. Oke, sebelum kita bicara tentang sistem, saya mau, bukan memberikan sih, sebentar. Sebentar, mana ini? Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini dia. Semangat udah tinggi, targetnya udah oke, udah masuk akal, bisa lah untuk ngotot misalnya ya. Tapi badannya udah rempong. Saya repot juga ya kalau kayak begitu. Gitu. Ada yang komen gini di salah satu webinar. Kalau saya lihat-lihat webinarnya KBS itu selalu aja memasukkan unsur sehat, unsur olahraga di setiap webinarnya. Ternyata sebegitu pentingnya ya badan kita itu sehat, betul. Nah, yang mau saya sampaikan di siang hari ini nggak lama-lama soal si sehat ini. Banyak orang berpikir bahwa sehat itu mahal. Enggak, teman-teman. Sehat itu murah. Yang mahal itu sakit. Benar nggak? Sehat itu murah. Nggak percaya? Oke. Kalau mau sehat, maka kita wajib olahraga. Ya, kalau olahraganya padel ya, olahraganya renang gitu ya, itu pakai modal. Atau lari tapi pakai sepatu olahraga yang jutaan. Tapi kalau kita niat dan saat ini kondisi sedang tidak memungkinkan untuk membeli peralatan olahraga, maka tidak ada alasan. Kenapa? Karena olahraga itu nol harganya. Kita jalan kaki cukup di sekitar, pakai sepatu yang ada, nggak perlu beli-beli ya, 0 rupiah. Teh, saya tuh lagi nggak bisa keluar rumah, setel YouTube. Ada WiFi ya, ada paket data di rumah, 0 rupiah. Karena paket datanya tanpa olahraga pun teman-teman beli paket data atau udah punya WiFi, betul? 0 rupiah. Terus apalagi untuk sehat? Berjemur, teman-teman ya. Apakah kita bayar berjemur? Tidak. Cukup 10 sampai 15 menit sehari dan bisa juga sambil jalan kaki, 0 rupiah. Ya. Terus untuk sehat itu apa? Banyak-banyak bersyukur. Apakah bersyukur pakai duit? Tidak. Cukup tulis di buku tulis yang 4.000 perak ya. Pensilnya juga udah ada atau pulpennya juga, 0 rupiah. Terus untuk sehat juga, otak kita juga harus dikasih makanan yang sehat. Otak kita jangan dikasih melulu scrolling medsos, tapi dikasih baca buku. Teh, beli buku mahal? Enggak juga, pinjem aja ya ke perpustakaan daerah, 0 rupiah. Atau pinjem dari tetangga atau dari manapun ya, atau beli buku bekas, itu ada rupiahnya, ada, tapi sedikit ya. Atau siapa tahu ada banyak buku yang belum dibaca, 0 rupiah. Terus kemudian eh, meditasi itu banyak ini ya, banyak banyak versinya. Ada meditasi untuk kesehatan, ada meditasi untuk keberlimpahan ya. Itu pun 0 rupiah untuk sehat ya. Kemudian screen free time, bebas gadget, itu untuk sehat juga. 1 jam sebelum kita tidur bebas gadget, 0 rupiah. Apalagi untuk sehat itu kita juga, karena kita makhluk sosial, kita butuh untuk berkomunikasi sama orang, 0 rupiah tuh untuk ngobrol.
Terus untuk sehat itu kita tidurnya minimal 7 sampai 9 jam. Bayar enggak? Enggak, Rp0 lagi tuh. Kemudian salah satu untuk menjadi sehat juga banyak-banyak berada di alam, ya. Atau grounding ya, nginjek jalan nggak pakai alas kaki ya, di tanah langsung misalnya, atau di atas rumput, atau ke apa namanya, eh, kalau misalnya ada di dekat, kalau kayak saya di dekat rumah nih ada masjid dan di sana banyak pohon gitu ya. Nah itu juga apa namanya, berkomunikasi dengan alam ya, nggak perlu ngomong sama si pohon, nggak, nanti disangka orang agak-agak miring gitu ya, kitanya nggak usah. Tapi berada di situ itu positif banget, karena pohon, rumput itu mengeluarkan energi positif ya, Rp0. Jadi untuk sehat, cukup lakukan hal itu. Kenapa saya bahas sehat? Karena gimana mau jadi KBS Reps yang keren kalau sakit-sakitan ya, kalau loyo, kalau maghrib udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, nah, sekarang kita lanjut ke mulai besok, teman-teman, mulai tanggal 9, maka ada laporan harian. Ini enggak strict tim ya, karena tim itu kan ada minimal jam. Kalau buat teman-teman mah bebas. Saya akan share screen sebentar. Saya akan sampaikan bagaimana cara mengisi laporannya. Oke, sebentar. Nanti teman-teman boleh tanya kalau nggak paham ya. Wait, mana share screen? Ah, ini dia. Ini, ya. Kalau sudah kelihatan boleh sudah ada yang sudah bisa melihat kah? Sebentar. Sudah, Teh. Sudah ya? Oke. Saya kecilin dulu biar kelihatan. Nah, ini deh. Kelihatan nggak tulisannya kalau segini? Segini aja ya. Oke. Mm-mm. Nomor, karena mulai ini pura-puranya hari Senin deh, teman-teman, maka isi ya. Nomor 1 Senin. Formatnya begini ya untuk tanggal 09, ini tanggal 02 Februari, garis miring 26. Selalu begini. Berarti besoknya seperti ini, 10, 02, 26. Oke, begitu cara pengisiannya. Ini misalnya Selasa, ini contoh aja. Kamu 10. Saya tutup dulu ya, Mbak Heni kepijit kayaknya. Oke, jam kerja. Nah, teman-teman, saya sarankan yang masuk ke dalam laporan ini adalah, jadi gini, saya tahu teman-teman serius menjadi KBS Reps ini, maka teman-teman juga udah harus punya jam kerja yang karena ini kan fleksibel ya. Bukan berarti menyisakan saya mah sesempatnya aja, enggak. Tapi teman-teman buktikan bahwa teman-teman serius punya jam kerja setiap hari yang enggak bisa diganggu sama apapun. Mau, Terika, gimana dong? Enggak gimana-gimana. Dari sekarang dijadwalkan, saya punya jam kerja untuk reps ini, terserah mau cuma 1-2 jam, kan itu akan berpengaruh ya pada kemungkinan closing gitu. Ada yang cuman meluangkan waktunya 1 jam, 2 jam, ada yang sampai bisa 8 jam ya KBS reps ini. Nah, maka silahkan sesuaikan, tapi jangan disambi, fokus. Dan jam kerja yang ditulis di sini adalah minimal 30 menit, teman-teman. Karena kebayang nggak repotnya saya ngecek. Kalau misalnya jam kerja teman-teman tulis misalnya begini. Sebentar, saya kasih contoh. Jam kerja, ini contoh ya, 8.00 sampai 8.10. Terus kemudian di bawahnya 9.20 sampai 9 berapa? 50 misalnya. Terus ke bawah. Maka minimal yang boleh ditulis di sini adalah 30 menit. Dan saya sangat menyarankan teman-teman kalau serius, maka agendakan minimal 30 menit. Kalau ke tim saya nggak ngasih 30 menit, minimal kalian kerja fokus 1 jam.
Karena kalau 30 menit apa yang mau bisa didapat? Saya bilang begitu ke tim. Nah, kalau teman-teman lebih lunak karena kan belum belum jadi tim ya. So 30 menit buat saya it's okay, minimal ya. Nanti berarti tulis kalau 8 berarti sampai 8:30. Contohnya begitu ya. Ini saya hapus. Nah, nanti di total misalnya 30 kemudian 9 sampai 10 misalnya. Terus udah gitu nanti baru 13:00 sampai ini misalnya 2 jam nih sampai 15:00. Ini contoh ya. Oh, hari ini eh satu berapa? 3 jam, 3 jam setengah ya. Maka di bawah ditulis total 3,5 jam. Itu ya. Jadi setiap hari ada totalnya berapa. Oke. Terus kemudian siapa aja yang diprospek, maka ditulislah misalnya Rina, Rini, Roni, ya, Cinta, gitu ya, Luna, misalnya gitu ya. Itu nanti teman-teman tulis nomor WA-nya di sini ditulis 08 bla 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 bla, misalnya gitu ya. Itu. Nah, jumlah prospeknya berapa nanti? Jumlahkan, oh hari ini ada 20 totalnya ya teman-teman ya. Terus kemudian dari sini itu ada jumlah prospeknya nih dari Sirina, dari yang nama prospek ini. eh, oh, kalau untuk teman-teman sih nggak usah, nggak apa-apa. Berarti kan ini anggap masih baru semuanya ya, karena baru pertama kali dilaporkan. Tapi misalnya kenapa ini ada kolom jumlah prospek baru? Kalau misalnya udah minggu ke sekian dan di sini tuh tulisannya prospek lama, kemudian ada prospek baru. Nah, baru dimasukkan. Kalau sekarang pasti masih baru semuanya ya. Kalau ada yang baru kalau ya udah gitu aja dulu sementara untuk teman-teman ya. Nah, target omsetnya berapa hari ini? Itu akan ngaruh ke mana? Ke yang target omset teman-teman dalam 20 hari ini tuh berapa? Dibagilah teman-teman. eh, Gimana dibaginya? Tergantung teman-teman mau bekerja seminggu 5 hari atau seminggu 6 hari. Makanya kan semuanya terserah teman-teman ya. Ini paling enak banget deh KBS Reps itu fleksibelnya benar-benar. Misalnya gini, contoh ya, ini saya kasih tahu. Tadi kan saya mau biar gampang ya teman-teman ya. Target omsetnya itu 1 juta. Oke, teman-teman boleh buka kalender. Maka waktu yang tersisa itu ada berapa hari? Tadi kan saya mau Senin sampai Sabtu aja. Oke, kita berhitung ada berapa hari Senin sampai Sabtu dari tanggal 9 sampai tanggal 28. Tuh 23. Berarti ada 6 kali 3 ya, ada 18 hari. Betul ya? 18 hari nih. Berarti teman-teman, ini saya ngitung di sini nanti saya hapus ya. Ini cuman biar ngeliatin aja. Target target bulan Februari. Misalnya 1 juta. Oke. Kemudian jumlah hari. Jumlah hari itu ada 18. Karena minggu nggak dihitung dong. Oke. Terus kemudian berarti kita akan mencari target omset per hari. Ini contoh ya teman-teman. Silakan angkanya mah bebas. Ini biar gampang hitung aja. Oke, mari kita berhitung. 1 juta dibagi 18. Oh, 50. Hah, serius nih. Ntar. 55.000 ya? Ya gitu. Oh iya benar. Oke, berarti target per hari. Ih, ini target itu bukan bukan ini ya. Wait. Target omset dan target komisi itu beda ya, teman-teman. Kalau target, berarti ini saya ke atasin aja. Ini. Oke, nah berarti target komisinya kan 10% dari 1 juta, betul ya? Berarti 100.000. Oke, ih, tar, adalah gini 100.000 aja. Oke, gitu ya. Ini jumlah hari,
Oke. So. Silakan nanti teman-teman pindah apa catat ya, karena ini akan saya hapus. Ini cuman biar ngeliatin aja. Target per hari berarti 100.000. Yang dibagi apa? Yang dibagi adalah 1 jutanya, teman-teman. Nggak dilihat komisinya, karena kalau kami komisi kan udah ketahuan. 1 juta, 10% komisinya berarti 100.000 ya. Nah, tapi yang harus dikejar sama teman-teman kan target omset. Ntar saya ini dulu, target omset. Oke. Berarti berapa? 1 juta bagi 18. Iya, 56.000 lah ya. Jadi tiap harinya targetnya teman-teman itu harus closing segini. 56.000 gitu. Nah, ini bukan mau bikin stres teman-teman. Misalnya udah ya, ini saya hapus. Oke. Jadi berapa? 56.000. Nah, berarti di sini tulis target omset hari ini 56.000. Kenapa begini? Ya sudah, pokoknya gini ya. Nah, gitu. 56.000 gitu. Nah, dikejar di sini gitu ya. Teh kan harga kelasnya KBS itu 299 ribuan. Ya alhamdulillah begitu closing tuh udah lebih dari itu gitu ya. Benar nggak? Sebetulnya kalau 1 juta, target omset 1 juta, kalau teman-teman mau dapat komisi 100.000, maka apa? Maka 300.000 itu 1 juta itu cukup 3 kelas. Betul nggak? Kurang lebih ya, 3 kelas gitu. Itu teman-teman. Oke, nah seperti itu ya. Nah terus ini apa maksudnya konten? Nah ini untuk mengecek kita ini, bukan untuk ngecek. Kita akan mencatat untuk melihat seberapa konsisten kita melakukan ikhtiar. Karena ini adalah SW ini status WA ya. Feed itu di IG ya. Reels IG. Kalau ada TikTok boleh nanti teman-teman tambahkan sendiri gitu ya. Nah, misalnya hari ini aku bikin status WA tuh 4, misalnya gitu ya. Terus aku bikin postingan 1. Ini yang berhubungan dengan KBS ya, bukan yang pribadi. Ini 2 gitu kan. IG story 2, totalnya begini. Oh, banyak nih. Insya Allah semakin banyak status kita atau feed kita atau reel kita atau IG story kita tentang KBS, boleh bikin sendiri, boleh banget. Kalau teman-teman suka lihat Mbak Ita atau Mbak Ratu ya gitu, atau saya, kadang fotonya bukan yang dari KBS, tapi kadang dari KBS juga gitu ya. Itu selalu sebetulnya itu soft selling gitu ya, soft selling produk-produknya KBS begitu. Itu, nah omset closing ini adalah omset hari ini yang tercapai. Targetnya segini, tiba-tiba yang closingnya adalah ada yang beli webinar 99.000 misalnya, ya. Berarti kan lebih tuh, gitu. Tapi kalau misalnya tidak mencapai target, kenapa? Oh, hari ini mereka bilang alasannya belum punya uang, misalnya gitu ya, gitu. Itu, terus keterangan kalau ada yang perlu ditulis ya ditulis. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya tutup ya ini share-nya ya. Oke, nanti ini linknya akan saya berikan teman-teman ya. Tapi teman-teman dibikin jangan karena aksesnya hanya untuk view aja, untuk dilihat saja, maka teman-teman bikin kopiannya sendiri ya. Nanti dibikin sendiri masing-masing, tulis di drive-nya teman-teman sendiri. Oke, ada pertanyaan. Jadi tiap hari, oke, Mbak Nur. Jadi tiap hari jamnya boleh berbeda, boleh banget teman-teman. Tapi kalau boleh saya sarankan, supaya ini membuat otak kita juga menjadikan kegiatan reps ini sebagai sebuah kebiasaan yang baik, maka usahakan jamnya sama. Persis kayak misalnya kita tiap hari kita sekolah, kan jamnya sama tuh, ibaratnya kayak begitu gitu. Usahakan setiap harinya sama, usahakan ya teman-teman. Kalau misalnya sesekali beda ya nggak apa-apa kan. Kayak misalnya saya juga nih, sama ketika saya
tiap pagi itu setiap pukul 10.30 saya ngadain meeting sama tim KBS ya. Tapi ada kalanya sesekali saya nggak bisa. Kenapa? Tiba-tiba saya harus, apalagi kalau saya sakit ya. Pokoknya kalau sakit mah itu mah tim pun kalau sakit udah saya suruh istirahat. Karena sakit itu apa namanya musibah ya masuknya. Atau ya pokoknya satu hal yang pasti dikasih toleransi. Tapi misalnya tiba-tiba saya dikasih undangan dari sekolah gitu ya, dari ibu guru anak saya, ya itu berarti skip. Tapi bukan berarti enggak saya ganti. Misalnya jadi siang meetingnya gitu ya. Begitupun teman-teman di sini, usahakan waktunya sama. Teman-teman cari waktu yang paling mungkin untuk nggak diganggu. Yang paling nggak bisa diganggu misalnya. Jangan pagi lagi banyak anak-anak, itu repot ya. Itu cari tutorial menyulitkan diri sendiri ya. Cari waktu yang paling memungkinkan. Oke. Tapi boleh nggak? Ya sebetulnya mau boleh-boleh aja ya. Karena ini fleksibel. Oke. Tapi kalau mau ini dibuat sebagai sebuah kebiasaan yang baik, jamnya usahakan sama. Oke. Jadi memang menunjukkan bahwa kita serius gitu. Mbak Ratu, kalau bikin konten ngutip-ngutip ucapan dari Tarika boleh, boleh banget ya, dengan senang hati. Nanti dimodif pakai bahasa, apalagi kalau dimodif itu cakep banget. Kenapa? Karena gaya bicaranya Mbak Ratu pasti beda sama saya, ya. Maka silahkan. Adakah rumus tertentu untuk posting di sosmed? Ini banyak banget yang kayak begitu ya. Sebetulnya kalau medsosnya udah kenceng followernya, kita bisa lihat di analitik ya. Kayak saya, jamnya follower saya itu, saya bisa lihat bahwa paling rame itu di setelah pukul 18 sampai sebelum 21.00 setiap hari, kecuali hari Minggu. Hari Minggu tuh slow ya. Tapi sebelum saya berada di titik itu, kapanpun posting aja. Itu kuncinya. Yang nggak boleh itu nggak posting, gitu loh. Karena sebetulnya kapanpun kita nggak pernah tahu. Nah, gitu ya. Oke, Teh itu ada pertanyaan-pertanyaan harus dijawab dan dikirim ke Teh Rika. Yes, betul. Mbak Wanti, kehidupan ideal menit ke menit detil itu untuk saya sendiri atau dikasih ke Teh Rika? Kalau teman-teman mau share dengan saya dengan senang hati ya, saya menerimanya. Atau ada yang mau dikonsultasiin, boleh banget. Tapi kalau malu aku nggak mau, boleh, nggak usah dikirim ke saya ya. 7 itu, tapi sisanya itu harus dikirim ke saya ya. Yang soal target apa segala macam level berapa itu harus dikirim ke saya. Oke? Apalagi kita sebentar. Teh mau nanya boleh nggak Teh? Boleh, nanti bayar ya. Ayo apa? Itu kan kalau target itu kan harus berupa nominal ya Teh. Yang Harus. misalnya untuk bahan bakar itu. Tapi dari nominal itu misalnya tadi Mbak Yeti 500.000 untuk gamis ibu. Nah kan mau diapain tuh? Uangnya tuh harus diapain untuk sesuatu yang kita ngotot harus dapat bulan itu. Gitu. Oh, berarti harus nominal bukan apa kayak lebih abstrak itu nggak boleh ya Teh. Misalnya Hmm? kepengen banget untuk apa bisa mengitukan orang gitu misalnya kayak agar orang Mengitukan itu ngikutin nggak. apa? Nggak maksudnya tuh em, maksudnya tuh biar apa yang kita rasain di KBS itu kan kelas KBS itu kan kalau menurut aku ya itu daging banget gitu ya. Nah, Mm-mm. aku tuh jadi kalau misalnya bisa mengeksekusi orang itu bisa masuk ke aku tuh kayak gitu boleh nggak sih Teh? Apa harus nominal, bener-bener nominal? Oh, maksud Mbak Wanti tuh aku mah nggak punya target, yang penting pengen biar bikin orang itu tuh masuk ke kelas KBS gitu. Gitu, itu bisa nggak tuh Teh? Ah, itu nggak terukur, yaitu abstrak. Abstrak ya. Misalnya Ah, gini, ah. kayak aku pengen 3 orang ini, tapi nggak boleh kalau kayak gitu ya. Maksudnya, Gimana? Coba dulu. eh, bisa gini, aku pengen misalnya 3 orang nih dalam seminggu Hmm. ini bisa masuk KBS gitu. Mm-mm. Targetnya itu, jadi bukan target nominal. Oke. Karena tahu Kak, orang itu tuh kayaknya butuh banget kelas itu gitu, istilahnya Oke, gitu. ini menarik ya. Boleh nggak kayak begitu?
Pertama, aku mau 3 orang ini, berarti kan Mbak Wanti tuh udah tahu ada 3 orang ini gitu ya, benar nggak? Ya, ya, Nah, yang eh, prospek gitu ya, istilahnya. ya, aku mau 3 prospekku ini ikut kelas KBS gitu ya. Nah, dan Mbak Wanti juga udah tahu dong kelas yang mana yang dia butuhkan, betul? Betul, Ya, betul. artinya kelas itu kan punya nominal. Ya. Ya, Oh, dari nominalnya itu ya? iya, Ya, benar ya, nggak? ya, ya. Ya, oke. Siap, siap, siap. Itu satu. Ya, kedua, ini ini saya ngasih tahu pahitnya ya, pahitnya dunia selling atau marketing ini ya. Iya, iya. Kita merasa, ih dia tuh butuh loh. Pada saat dia memang, oh iya, udah dikasih tahu nih sama Mbak Wanti, misalnya karena dia sahabat atau pokoknya deket lah sama Mbak Wanti ya, dia Hmm. nurut. Alhamdulillah. Bener, emang dia bener butuh ini gitu. Karena menurut Mbak Wanti ini, udah KBS mah daging banget lah gitu. Dan dia percaya sama Mbak Wanti. Tapi ada kemungkinan lain. Menurut kita, dia butuh. Menurut dia, aku nggak butuh ini. Gitu. Hmm. Jadi maksudnya kita harus punya mental baja. Ditolak nggak apa-apa. Diterima alhamdulillah. Kenapa? Karena tim marketing itu makanannya sehari-hari adalah penolakan. Betul nggak? Iya. Penolakan. Kalau kalau bukan penolakan ya, udah semua jago marketing. Kenapa ada marketing? Karena akan ada selalu orang yang menolak, termasuk kita pun kan pernah menjadi dalam tanda kutip sasaran ya. Saya pernah ditawari kelas gitu ya. Teman-teman juga mungkin sama teman marketing nggak ditawarin kelas kan. Dan nggak selalu diterima kan. Misalnya memang lagi nggak ada budget, anak lagi sakit, apa segala macam. Jadi setiap hari saya pastikan teman-teman akan menghadapi penolakan. Jangan baper, Iya, karena iya, iya. itulah pekerjaannya kita gitu. Menghadapi penolakan. Justru PR-nya tim marketing itu bagaimana menghadapi penolakan dengan keren. Itu yang akan kita pelajari di sini. Ya, oke. Tapi apa namanya, selalu punya mindset positif. Bismillah, insya Allah closing itu selalu harus ada gitu. Termasuk yang 3 orang ini Mbak Wanti ya gitu. Iya. Tapi ketika hasilnya di luar itu nggak apa-apa. Saya selalu gini ya. Sampai detik ini ketika ada orang, bahkan dia sendiri yang japri gitu ya. Tapi ketika saya tawarin dia nggak closing. Apa yang ada di kepala saya? Oke, nggak apa-apa. Ke dia apa? Oke Mbak, Mbak kayaknya aku belum bisa join deh. Oke, nggak apa-apa Mbak. Semoga lancar semua urusannya ya. Dah, itu ke dianya. Kita mendoakan. Dia juga pasti, ya makasih Teh Rika gini nih. Tapi di kepala kita, satu saat dia butuh ini, pasti dia closing. Dan itu terbukti ada yang udah 5 tahun baru datang ke saya lagi. Kenapa? Ternyata selama ini dia selalu menyimak konten-konten saya gitu. Dan akhirnya dia di kondisi dia emang bener butuh. Tapi kayaknya aku perlu deh berbenah uang, duitku kayaknya makin nggak karuan nih ngaturnya. Oke, mau saya kirim dulu info lengkapnya atau mau saya langsung daftarin? Langsung daftar aja teh, udah tahu kok. Seperti itu ya. Jadi ingat, kalau baru ditolak 1 kali mah dipastikan bukan tim marketing yang keren ya. Kalau cari dulu. Oh, beneran loh, tim marketing saya itu ya, tapi belum saya berlakukan di sini ya. Itu disuruh 100 kali ngadepin penolakan. Jadi kalau belum 100 kali, belum kebentuk mentalnya Iya, iya, teman-teman. keren, keren. Ya, Terus oke. teh ini yang ditulis yang nama prospek, misalnya kan Mm-mm, ada nama-namanya tuh yang di jadwal mm-mm. itu. Nah, itu maksudnya itu prospeknya Nama yang kita door to hubungi door atau gimana? by WA chat, Oh, by WA chat. by WA. Oke. Mm-mm, ya, online. Nggak usah pakai ongkos. Oke, teh. Ongkosnya Thank you, teh. usah aja. Oke, Mbak Wanti. Oke, kita lanjut ya. Mbak Vina, jumlah prospek maksudnya bagaimana Teh? Dalam satu hari kita promosikan ke yang bersangkutan ke orang yang sama. 20 kali. Enggak, 20 mah itu mah angka saya iseng aja ya. Kalau bisa 1.000 kenapa harus 20? Ya. Jadi tapi hati-hati. Nah, saya gini, hati-hati itu kalau teman-teman baru pertama kali ngejapri orang ini.
Kenapa hati-hati? Karena itu dianggap kalau kebanyakan ngejapri orang yang baru pertama kali dijapri, algoritma WA akan menandai teman-teman sebagai spammer, ya, spammers. Nah, karena teman-teman marketing udah kenyang sama WA-nya ke ban atau apa segala macam, karena kebanyakan ngontak orang baru. Tapi nggak usah khawatir kalau yang diajak adalah orang yang sudah ada di kontak, udah ya kalaupun nggak sering dikontak, udah pernah dikontak itu aman sama WA, ya. Gitu. Cuman saya tetap ngasih tahu dari sekarang, siapa tahu teman-teman eh, apa ngontak orang-orang baru yang belum pernah dikontak sebelumnya, itu hati-hati. Oke? Ya. Jadi begitu Mbak Vina, jumlah prospek itu jumlah orang yang kita kontak dalam satu hari. Oke? Oh, sama pertanyaan selanjutnya nanti di jawaban yang harus dikirim ke saya adalah berapa jam teman-teman akan meluangkan waktu setiap harinya dengan serius ya untuk mengerjakan reps ini. Kalau saran saya nih teman-teman ya, daripada teman-teman bilang saya bisa meluangkan 8 jam sehari, maka saya lebih menghargai 4 jam sehari tapi dikerjakan. Ya, harapan saya mah ketika teman-teman nulis 8 jam sehari, ya dikerjakannya apapun yang terjadi 8 jam sehari, karena itu bukan komitmen buat saya, komitmen buat teman-teman. Tapi daripada bilang 8 jam, kemudian eh, cuman seminggu sekali 8 jamnya, mending bilang 4 jam sehari. Teh, saya emang nggak mungkin 4 jam sehari. Ini contoh ya. Paling cuman bisa 1-2 jam. Silahkan tulis. Saya sanggupnya 1 jam, saya sanggupnya 2 jam, dan itu dilakoni. Begitu. So, lebih baik kita start small ya teman-teman, mulai dari yang kecil, tapi terus naik dibanding dari atas gejlik ke bawah. Walaupun itu akan berpengaruh, tentu berbeda dong. Orang yang meluangkan waktu sebagai reps 1 jam sehari dengan yang 2 jam sehari. Dibanding dengan yang 3 jam sehari. Dibanding yang 4 jam sehari. Betul? Karena pasti lebih banyak orang yang dikontak. Begitu. Dan kalau skill marketing kita masih biasa aja atau malah masih level cetek, maka butuh butuh orang lebih banyak untuk closing, betul? Karena nggak mungkin saya jamin kalau teman-teman kontak 10 orang setiap hari, itu bukan 10 orang langsung ikut, benar nggak? Pakai persentase. Skill marketing yang standar, kalau kita kontak 10 orang, satu orang closing, standar. Tapi kalau skill kita di bawah 10, di bawah standar, maka kita butuh orang bisa jadi 20 orang untuk closing satu orang, 30 orang untuk closing satu orang. Betul? Maka jam itu akan berpengaruh, ya. Tapi di saat ini teman-teman yang penting membiasakan dulu. Ya kalau syukur-syukur udah biasa 4 jam sehari ya kenapa enggak? Gitu, ya. Oke. Sebentar lagi aja ya teman-teman ya. Semoga 8.15 sudah selesai. Oke, nanti saya akan lihat kita pokoknya hari Senin itu teman-teman udah rapih, udah tahu bagaimana cara cara menggunakan cara melaporkan ya. Laporannya berarti eh, kalau misalnya laporan tanggal 9 ya tanggal 9 dilaporkan gitu ya. Usahakan kalau saya sih sangat menyarankan untuk teman-teman reps ini paling telat pukul 21 udah selesai ya. Misalnya ada teh, eh, idealnya sih sebelum pukul 17. Jadi kayak 9 to 5 ya, jadi kayak kerja kantoran gitu. Udah pukul 17 sudah selesai nih, gitu ya, jam 5 sore. Tapi teh saya nggak mungkin, saya mah bisanya pulang kerja mau luangin waktu 1-2 jam, oke. Tapi saya nggak ngebolehin teman-teman reps ini untuk kerja di atas pukul 21. Itu saatnya teman-teman istirahat. Ingat ya, badan yang sehat itu murah, yang sakit itu, yang mahal itu sakit ya. Oke, jadi untuk biar jaga teman-teman sama ini ke teman-teman tim marketing pun soal tidur saya keras ya. Ayo Mbak Yuli, Ya, izin teh Kak mau tanya, kalau silahkan. misalkan kita cara teknik marketingnya misalkan bikin video atau feed tadi ya berupa foto atau video, tapi ada Mm-mm. potongan Teh Rika terus
campuran saya ngomong gimana itu boleh gitu. Boleh ya, Bebas ya berarti. sepanjang bebas. Sepanjang nggak dipotong jadi dipelintir gitu ya. Oh, iya. Jadi Baik, saya baik. ngomongnya A jadi B, ya nggak boleh itu mah ya. Oh iya, Tapi siap. sepanjang, ya kan nggak mungkin ya, ngapain juga gitu ya. Dipotong-potong yang itu penting, terus kemudian ada Mbak Yulinya, boleh banget, saya kasih izin ya. Baik, baik. Terima kasih, Ya, Teh. silakan berkreasi aja ya, gitu. Bahkan misalnya nih, teman-teman, apa namanya, bikin video yang kata-katanya persis kayak yang saya ucapin, boleh nggak? Saya kasih izin boleh untuk tujuan reps ya. Tapi kalau bukan reps nggak boleh ya. Tuh, oke. Jadi silakan sekreatif mungkin. Terus kemudian kayak jadi laporan harian paling telat dikirim pukul 21 ya. Nanti target teman-teman akan dikirimkan ke saya. Kemudian batch ini 9 sampai 28 Februari. Kemudian juga jadwal kelas ini kan kita sampai tanggal 11 nih ya akan dimulai yang batch Februari. Terus kemudian juga nanti pengumuman penting pasti saya sampaikan setiap harinya di grup. Jadi pastikan teman-teman selalu memantau grup karena setiap informasi yang saya kirim itu penting ya. Kemudian juga flyer itu pasti dan kalau itu penting simpen teman-teman ya infonya. Jadi biar nggak manjat. Jadwal kelas, harga kelas nanti akan saya sampaikan paling telat hari Senin ya. Tapi siapa tahu saya sempat gitu hari Minggu nyuri-nyuri waktu. Kalau enggak ya berarti Senin. Terus kemudian insya Allah saya akan bikin panduan untuk gimana sih memulai percakapan ya, ngontak calon peserta begitu. Terus kemudian apa untuk kalau ada yang bilang belum punya uangnya, apa yang harus dilakukan untuk menjawab begitu ya. Nah itu nanti insya Allah akan dibuat, tapi bertahap kalau itu ya. Dan yang saya minta dari teman-teman apa? Cerewet, cerewet kalau nggak ngerti tanya. Itu saya seneng banget ya. Itu karena memang di sini kita saling belajar ya. Oke, mana tadi? Mbak Yeti. Apakah ada bimbingannya Teh? Iya, itu yang tadi barusan saya bilang. Kalimat apa untuk mengawali, gimana ngontak ya. Walaupun tetap yang saya sampaikan itu kan hanya panduan umum. Nah, misalnya nih, di panduan itu adalah eh, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Gimana nih kabarnya? Tapi rasanya kok kayaknya kurang deh. Aku tuh kalau ngontak orang nggak begitu. Nah, sesuaikan dengan bahasa kita sendiri itu lebih cakep ya. Kalau saya kasihnya panduan umum gitu. Itu insya Allah ada. Laporannya difotoin, iya boleh difotoin di Japri nggak di grup karena itu private ya. Mbak Ratu. Iya, insya Allah ya. Eng, Di sini semuanya dianggap sama ya. Eh, Mau pemula, mau yang udah pernah, pokoknya kita sama-sama bareng ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Rasanya sih semuanya udah saya sampaikan ya. Coba saya lihat dulu. Yuk, Mbak Nisa. Izin tanya Teh, itu bedanya level 1 sama 2 apa ya Teh? Kan targetnya beda ya. Mm-mm. Maksudnya apakah keuntungan benefitnya beda juga atau sama? Oke, untuk sebentar saya lihat dulu ke contekannya. Ya. Nah, di untuk level ini kan ada dua level ya, teman-teman. Level satu ada level 2. Kalau level satu itu kan setengahnya ya. Kalau level 2 itu 2 kali lipat dari level satu. Bedanya apa? Nah, tentu ada perbedaan ya. Perbedaannya, oh iya saya sebelum sampai ini nih untuk Mbak Nisa nanya. Jadi kalau level satu itu kan komisinya 10% ya teman-teman. Nah, kalau level 2 ini komisinya lebih besar. Tapi jangan mentang-mentang lo komisinya lebih besar ya udahlah gimana ntar aja nggak gitu juga ya. Karena tetap bulan pertama nggak nyampe langsung out ya. Komisinya ini sedikit lebih besar. Ini 11%. Oke, itu Mbak ya. Bedanya di situ. Jadi silakan dipertimbangkan. Eh, tapi ketika memilih level 2 itu berarti teman-teman emang udah yakin betul bisa gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup Mbak Nisa?
Cukup Teh, terima Cukup kasih. ya. Oke, baik kalau begitu, Bismillah. Pokoknya grup selalu terbuka. Tanya aja ya. Bahkan misalnya nih, Mbak Ratu merasakan pemula ya. Aduh, aku tuh kayaknya malu deh mau nanya. Teh gimana dong awal nyolek? Itu boleh banget ditanyain di grup ya. Oke, dan siapa tahu ada teman-teman yang udah bisa ya, jawab saling bantu juga boleh banget. Oke, pokoknya saya sih berharapnya Reps ini jadi rumah kedua untuk teman-teman untuk bertumbuh ya. Dari yang misalnya, kebayang nggak sih? Ini kita berandai-andai aja dulu ya. Bayangkan kalau teman-teman siap dengan prosesnya, siap untuk bekerja keras sekaligus kerja cerdas karena di awal itu butuh kerja keras ya sambil tentu kerja cerdas ke sananya gitu. Nah, sanggup dengan proses ini, sanggup melewatinya seperti teman-teman di tim marketing ya, maka bayangkan saat ini misalnya uang sekian rupiah itu kayak mimpi misalnya ya gitu. Tapi 1 tahun kemudian, ternyata itu udah terwujud, udah bisa ternyata ya gitu dengan perjuangan yang eh, ikhtiar yang maksimal ya. Soal hasil kita serahkan ke Allah, tapi saya berharap benar-benar ini bisa menjadi salah satu ikhtiar teman-teman untuk meningkatkan penghasilan ya. Itu. Oke? Karena jadi perempuan itu, kalau menurut saya, kita harus punya kekuatan finansial. Karena kita nggak pernah tahu ya, untuk teman-teman nih, yang sudah menikah, yang sudah punya suami, kita apalagi udah punya anak-anak, kita nggak pernah tahu yang duluan dipanggil tuh saya, kita atau suami, bener nggak? Kalau yang dipanggil kita duluan, ya suaminya bekerja aman, bener nggak? Anak-anak aman ya secara finansial. Tapi kalau yang dipanggil duluan suami, kita kerempongan kalau kita nggak punya pekerjaan atau penghasilannya segitu-gitu aja. Gitu. Kecuali kita anak sultan atau nikah sama sultan ya kita boleh berleha-leha lah ya. Gitu. Oke, Bismillah ya. Ini semoga jadi eh, betul-betul sebagai tambahan penghasilan yang bahkan bisa bukan siapa tahu nih. Ini udah dibuktiin sama beberapa teman di tim marketing yang sekarang itu jadi penghasilan utama mereka ya. Karena gajinya yang udah berlipat-lipat dari UMR itu ya. Silahkan berproses, saya siap menemani teman-teman. Oke, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Waalaikumsalam. Makasih, Teh. Waalaikumsalam. Iya, Terima kasih. sama-sama. Izin akhiri meeting ya. Oke. Oke, selamat malam mingguan.